Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk besok malam 1 Januari 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode tahun baru ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin kita penasaran. Terlihat di sini di episode selanjutnya Pak Fajar udah sampai ke rumah dan di sini yang mengurus adalah Mbak Lia. Mbak Lia juga langsung mengganti perbannya Pak Fajar yang kena tusuk oleh si Kehe Tony. Lalu terlihat di sisi lain Tante Merin juga dia pergi ke rumahnya Dewa Buana. Tiba-tiba dia melihat Dewa sama Nana lagi cekcok. Lalu dia juga mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu terlihat Nana juga dia akan pamitan mau ke tempatnya Pak Fajar. Tiba-tiba Dewa ngomong kepada Nana, kamu itu sudah saya bilang kamu jangan ketemu sama Fajar. Fajar itu cuman anak yang dipungut dari panti asuhan sama Budiana karena Budiana untuk pancingan untuk punya anak, kata Dewa kepada Nana. Pokoknya saya tidak mengizinkan kamu ketemu sama Fajar, kata Dewa kepada Nana. Nana juga langsung dia nyakcalakan, air matanya sangat sedih dan dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka, yaitu tiada lain adalah Tante Merin. Tante Merin juga sampai calawak, dia juga sangat kaget dan senang mendengar berita itu dari Dewa sama Nana yang lagi cekcok. Lalu dia juga langsung pergi menuju ke rumah sakit akan tes DNA lagi. Lalu di sisi lain di sini Pasha juga dibuka perbannya karena dia sudah sembuh dan terlihat pas dibuka perbannya Pasha juga dia ngomong kepada istrinya, saya takut muka patah ini, kata Pasha kepada Lula. Tapi Lula dia mendukung, dia kepada suaminya, buka aja mas, jangan takut, pelan-pelan membukanya, kata Lula kepada suaminya yaitu Pasha. Lalu Lula sudah ngomong kayak gitu, dokter juga dia ngomong sama Pasha, buka aja Pak Pasha, tidak apa-apa, saya ada di sini, buka aja pelan-pelan, jangan sekaligus, kata dokter kepada Pasha. Pasha juga dia mengikuti saran dari dokter, dia juga membuka matanya pelan-pelan dan alhamdulillah Pasha juga dia normal kembali, dia juga bisa melihat lagi seperti semula karena berkat donor mata dari almarhum Budiana. Dan yang datang ke rumah sakit yang mengantar Budiana dia dapat amanah dari Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung, si Alia, si Atlas sama si Ken Kevin dan si Priska dia juga sangat kaget, dia melihat Pasha sudah bisa melihat lagi. Terlihat si Ken Kevin juga langsung menelepon anak buahnya yaitu si Kehe Tony. Tapi di sisi lain di belakang di dalam mobil si Nurul Tunjung, si Priska, ini tidak adil. Saya tidak terima Pasha bisa melihat lagi, dasar orang jahat muka dua. Di sini dia juga ngomong kepada si Kelvin, pokoknya bisa tak bisa Pasha harus buta lagi Pak Kelvin, kata si Nurul Tunjung, si Priska. Enggak lama kemudian datanglah si Kehe Tony. Lalu si Kehe Tony juga di sini ngomong kepada si Kehe Kelvin, ada apa Pak Kelvin? Nelpon saya, kata si Kehe Tony. Lalu si Kehe Kelvin juga dia ngomong kepada si Kehe Tony, pokoknya kamu target hancurkan keluarga Buana, tapi yang target yang terutama yaitu Pasha. Pasha harus bikin buta lagi sama kamu, saya tidak tahu menahu, jangan sampai Pasha bisa melihat, kata si Kehe Kelvin kepada si Kehe Tony. Dasar orang-orang jahat ini dia tidak kapok-kapok. Lalu di sini terlihat si Kehe Kelvin sama si Kehe Tony juga dia berangkat untuk menghadang rombongan Dewa Pasha, Lucky dan Dewi di tengah jalan. Singkat cerita di sini juga dihadanglah rombongan Pasha sama Lula, Nana, Dewa dan Lucky dan Dewi. Terjadilah perkelahian di sini sangat sengit antara anak buahnya si Kehe Kelvin sama Dewa. Lalu terlihat Lula yang dia akan melindungi suaminya takut kenapa-napa, tiba-tiba Nana menarik Lula dibawa jauh dari tempat itu, takut kenapa-napa. Singkat cerita di sini Nana juga memang dia cerdik, dia juga langsung dia menelepon polisi meminta bantuan karena dia juga takut Pasha baru aja dia dioperasi matanya. Singkat cerita perkelahian juga dia
bisa dibereskan oleh oleh rombongan dewa. Dan terlihat si Kate Kelvin juga matanya juga tidak melihat karena kena pukulan oleh dewa. Dan si Kate Tony juga dia terkapar di atas rumput, dia juga dihajar oleh Dewi. Lalu terlihat si Kate Kelvin juga dibawa oleh si Nurus Tunjung si Priska, digendeng karena dia tidak melihat, dibawa ke mobil. Sambil si Priska juga dia menangis kepada si Kate Kelvin yang tidak melihat karena dihajar oleh dewa. Dan terlihat si Alia si Latel juga dia sangat marah kepada si Nurus Tunjung si Priska karena dia yang menggendeng si Kate Kelvin. Lalu si Alia si Latel juga dia membuka pintu untuk memasukkan si Kate Kelvin sambil digendeng oleh si Nurus Tunjung si Priska. Lalu singkat cerita, si Kate Kelvin juga dibawa oleh si Nurus Tunjung si Priska sama si Alia Seattle ke rumah sakit. Lalu di sisi lain terlihat Tante Merin juga sampailah ke rumah sakit sudah mendengar pembicaraan Dewa sama Nana untuk meminta tes DNA-nya kepada dokter. Karena dokter juga yang mengurus waktu Pak Fajar ditusuk oleh si Kate Tony. Lalu dokter juga dia mengasihkan tes DNA-nya Pak Fajar dan disamakan sama tes DNA-nya dia. Lalu Tante Merin juga sudah menerima surat itu, dia juga langsung melihatnya dan dia juga sangat kaget dan senang, tidak terasa dia juga langsung mewek. Lalu terlihat Tante Merin yang lagi mewek, Balia juga nanya kepada Tante Merin. Tante Merin juga dia mengatakan semuanya kepada Balia. Terlihat Balia juga sangat salawak dan kaget, dia juga mendengar bahwa Pak Fajar itu adalah anak kandungnya Tante Merin yang diadopsi oleh Diana dari panti asuhan. Di sini juga Tante Merin juga sudah mengatakan semuanya kepada Balia, dia juga pergi dari rumah sakit menuju ke rumahnya. Lalu di keluarga Dewa Buana di sini terlihat Nana yang lagi melamun di dalam kamarnya, dia juga ngomong dalam hatinya, saya akan menanyakan kepada Kak Fajar kalau Kak Fajar dapat amanah dari Mama Diana, kata batinnya Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran besok malam 1 Januari 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan di tahun 2022 ini sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelolo bati soredat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.